Mereka nggak boleh mempraktekkan agama mereka, nggak boleh pakai baju tradisional mereka, nggak boleh bicara pakai bahasa mereka. Suku Indian, penduduk asli Amerika, yang juga disebut dengan Native Americans, American Indians, atau Indigenous Americans. Sebenarnya, penduduk asli Amerika ini nggak pernah menamakan diri mereka Indian. Ini adalah nama yang diberikan oleh orang-orang Eropa yang datang menjajah tanah mereka pada waktu itu untuk mempermudah penyebutan secara global. Penduduk asli Amerika ini sudah menempati benua Amerika sejak lebih dari 15.000 tahun yang lalu. Sebelum akhirnya Amerika dikolonisasi oleh orang-orang Eropa. Jadi dulu waktu Amerika dikolonize oleh orang-orang Eropa, penduduk asli Amerika ini dipaksa untuk menyingkir dan tanahnya diambil. Karena itu, sedikit demi sedikit penduduk asli Amerika ini menjadi tersingkirkan. Nah, di zaman sekarang ini masih ada nggak sih penduduk asli Amerika? Masih ada nggak sih orang-orang suku Indian ini? Kalau ada, mereka tinggal di mana? If you guys haven't seen this video of me and my husband revealing our DNA results, coba kalian nonton dulu. Dari hasil tes DNA kami, ketahuan kalau suami aku Ricky itu 45% Native American. Tapi dia dari suku yang ada di Meksiko, bukan yang ada di Amerika. So yes, orang-orang suku Indian masih ada, guys. Ada 574 suku yang dicatat dan diakui oleh pemerintah Amerika. Dari jumlah itu, 230 suku berada di Alaska. Setiap suku punya nama sendiri, punya budaya sendiri, punya bahasa sendiri. Sama dengan suku-suku asli di Indonesia ya, punya budaya sendiri, punya bahasa sendiri. Zaman dulu, untuk mengidentifikasi apakah orang itu Native American atau bukan, itu gampang ya, karena zaman dulu kan masih pure blood. Masih darah murni, belum kecampur-campur. Nah, kalau sekarang itu sudah banyak yang mix, guys. Mix dengan ras lain. Untuk diidentifikasi sebagai Native American, ternyata nggak harus 100% keturunan Native American. Nah, setiap suku itu punya peraturan sendiri-sendiri. Ada suku yang baru diakui kalau dia bagian dari suku itu apabila dia punya 50% darah dari suku tersebut. Tapi ada juga yang 25% aja cukup. Jadi nggak harus pure gitu, guys. Misalnya suku Cherokee ya, itu salah satu suku yang cukup terkenal di sini. Jadi misalnya bapaknya ini Cherokee, ibunya bukan Cherokee. Berarti anaknya kan 50% darah Cherokee-nya. Itu bisa diakui sebagai anggota suku Cherokee gitu. Jadi nggak harus pure. Tapi ada juga suku yang 25% aja gitu. Misalnya kakeknya Cherokee, neneknya bukan Cherokee. Nah, jadi ibunya itu kan akhirnya mix ya. Jadi cucunya itu kan mix lagi gitu. Setiap suku punya aturan sendiri-sendiri ya. Ada yang 50%, ada yang 25%, ada yang 15%, bahkan 10% pun ada gitu. Karena kalau yang pure blood, yang 100% itu kayaknya kalau zaman sekarang ini sedikit sekali. Nah, kenapa sih kok harus diidentifikasi DNA-nya apakah dia ini punya darah suku A atau suku B? Karena anggota suku dari Native American berhak mendapatkan beberapa benefit dari pemerintah. Dan syaratnya itu tadi, jadi kamu harus berapa persen gitu. Jadi mereka kayak punya kartu membership dari sukunya gitu guys, membuktikan kalau mereka memang anggota dari suku tersebut dan mereka berhak untuk apply benefit gitu. Menurut US Census Bureau, total populasi Native Americans pada saat ini adalah 6.790.000 orang. Itu sekitar 2,09% dari total jumlah penduduk Amerika. 78% dari jumlah 6 juta sekian tadi tinggalnya di luar Indian Reservation. Jadi mereka ya hidup biasa seperti orang Amerika pada umumnya guys. Nah, sisanya 22% masih tinggal di Indian Reservation. Apa itu Indian Reservation? Indian Reservation adalah sebuah area yang secara legal dimiliki oleh suku-suku Native American yang memiliki kedaulatannya sendiri. Indian Reservation ini disebut dengan Domestic Dependent Nation. Jadi nation atau negara domestik yang bergantung kepada pemerintah Amerika. Jadi Indian Reservation ini semacam negara kecil gitu ya yang ada di dalam Amerika.
Indian Reservation ini berada di dalam jurisdiksi pemerintah Amerika, tapi tidak berada di dalam jurisdiksi state. Jadi misalnya ada sebuah Indian Reservation di dalam state California. Indian Reservation ini tidak termasuk dalam jurisdiksi California. Jadi kalau misalnya ada kejahatan yang terjadi di dalam Indian Reservation, itu polisi dari state tidak berhak untuk menangkap atau menindak pelaku kejahatan yang terjadi di dalam reservation. Karena di dalam Indian Reservation ini mereka punya pemerintahannya sendiri. Lebih tepat kalau disebut organisasi ya. Mereka punya organisasinya sendiri. Mereka punya aturan sendiri, mereka punya hukum sendiri yang berlaku untuk anggota reservation tersebut. Nah, saat ini ada 326 Indian Reservations yang tersebar di seluruh Amerika. Tidak semua suku punya reservation. Ada suku yang berbagi reservation. Jadi, satu reservation ditinggali lebih dari satu suku, itu ada. Ada juga suku yang punya lebih dari satu reservation. Luas areanya juga beda-beda. Indian Reservation yang terbesar di Amerika adalah Navajo Nation yang terletak di Arizona, yang besarnya itu sama dengan besar State of West Virginia. Navajo ini adalah salah satu suku Native American yang besar dan terkenal gitu. Ada juga suku-suku kecil yang nggak terkenal dan yang anggotanya cuma sedikit. Nah, di Indian Reservation, karena mereka memiliki kedaulatannya sendiri, maka mereka mempunyai hukum sendiri, maka hukum-hukum di Indian Reservation ini bisa memperbolehkan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh state. Misalnya, buka kasino untuk judi secara legal. Tidak semua state di Amerika mengizinkan pembangunan kasino di dalam state-nya. Jadi meskipun state di mana Indian Reservation ini berada tidak mengizinkan adanya kasino, di dalam Indian Reservation mereka bisa buka kasino untuk membuka perjudian secara legal. Di dalam reservation mereka juga bisa nanam ganja dan pemerintah state tidak berhak untuk melarang. Mereka bahkan tidak perlu bayar pajak. I'm talking about like inside the reservation ya. Kalau misalnya ada seorang Native American yang memutuskan untuk keluar dari reservation dan tinggal di kota lain, maka dia akan diperlakukan sama seperti penduduk Amerika pada umumnya. Yang akan aku ceritakan ini nanti mungkin bisa sedikit memancing emosi gitu ya, karena I did get emotional when I read about it. Jadi siap-siap. Kalian tahu sebenarnya Indian Reservation itu apa? Jadi awalnya Indian Reservation ini adalah suatu area yang diberikan oleh penjajah. Bukan diberikan ya, itu kayak kayak dikasih paksa gitu loh. Kan itu tanah mereka kan, aslinya kan tanah para Native American gitu loh. Tapi ketika mereka dijajah, mereka itu dikasih kayak area gitu nih, lu hidup di sini nih. Nah, area-area reservation yang di-reserve untuk para Native American ini adalah area-area yang tandus, yang dimana penjajah Eropa ini nggak suka gitu. Kita nggak mau hidup di situ, makanya itu buat lu aja gitu. Kasarannya kayak gitu. Jadi kebanyakan Indian reservations di Amerika, lokasinya itu adalah lokasi yang tandus, nggak bisa dibuat untuk bercocok tanam, ya. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Nggak bisa berburu, ya, zaman dulu, karena jauh dari hutan gitu kan. Terus jauh dari mana-mana, guys. Jadi mereka itu kayak dikucilkan gitu dari peradaban para penjajah Eropa pada waktu itu. Dan itu berlangsung sampai sekarang gitu. Jadi lokasi-lokasi Indian Reservation saat ini juga masih di daerah-daerah yang terpencil. Jadi mereka nggak terlalu bisa ngapa-ngapain, mau kerja di kota jauh gitu kan, mau bertani juga tanahnya tandus gitu. Itu salah satu sebab kenapa banyak sekali Indian Reservations yang anggotanya hidup di dalam kemiskinan. Jadi zaman dulu itu, selain dikucilkan, orang-orang Native American ini juga dipaksa untuk melepaskan budaya dan bahasa asli mereka. Mereka dipaksa untuk berasimilasi dengan budaya orang-orang kulit putih. Mereka nggak boleh mempraktekkan agama mereka, nggak boleh pakai baju tradisional mereka, nggak boleh bicara pakai bahasa mereka. Gimana caranya penjajah pada waktu itu
melakukan asimilasi budaya. Anak-anaknya, guys. Anak-anak Native American, karena mereka adalah masa depan suku-suku Native American ya. Jadi anak-anak Native American pada waktu itu dipaksa untuk masuk ke sekolah khusus dan mereka diajarkan budaya-budaya kulit putih. Jadi mereka diajarin bahasa Inggris, mereka diajarin pakai jas dan celana, rambut mereka dipotong. Jadi bayangkan kalau anak-anaknya itu sudah nggak bisa ngomong pakai bahasa asli mereka, udah nggak kenal budaya asli mereka, maka secara turun-temurun budaya suku asli Indian ini akan hilang, ya kan? Jadi karena kondisi yang seperti itu, tentu saja perekonomian Native Americans pada saat itu menjadi lumpuh, mereka jatuh miskin dan banyak yang depressed. Bahkan sampai sekarang. Sampai akhirnya pada tahun 1970 ada perubahan hukum, di mana Indian Reservation akhirnya mempunyai kedaulatannya sendiri. Jadi sejak saat itu, para Native American diperbolehkan untuk melestarikan budayanya. Anak-anak Native American diperbolehkan untuk sekolah di sekolah umum. Mereka boleh melestarikan bahasa aslinya, mereka boleh mengadakan seperti upacara-upacara tradisional. Dulunya nggak boleh, guys. Jadi mulai 1970 itu mereka akhirnya boleh untuk melakukan semua itu. Tapi itu kayak sudah berpuluh-puluh tahun kemudian gitu. It was kind of too late, you know what I mean? Karena ketika perubahan hukum itu terjadi, ya keadaan ekonomi para Native American ini sudah terpuruk jatuh gitu loh, guys. Sudah banyak yang lupa dengan bahasanya, sudah banyak yang lupa dengan budayanya gitu loh. Karena mereka sudah berpuluh-puluh tahun hidup teropresi. Dan trauma yang mereka alami itu berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada beberapa reservations yang punya kasino yang sukses gitu, yang besar, yang bisa membawa customers dari luar untuk judi di situ, dan mereka mendapatkan income dari kasino tersebut. Tapi ada juga reservation yang nggak punya income dari kasino, mereka nggak mampu untuk bangun kasino. Dari 500 lebih suku tadi, yang punya kasino itu cuma 200. Kalau misalnya kasinonya itu besar dan sukses banget, itu bisa ada yang sampai kaya gitu anggota sukunya, guys. Hanya dengan dari hasil kasino. Tapi itu jarang. Kebanyakan mereka hidup miskin. Bantuan dari pemerintah ada, but it's not much. So hopefully in the future aku bisa berkunjung ke salah satu Indian Reservation yang ada di sini untuk kasih tahu kalian bentuknya kayak apa sih, karena aku juga belum pernah, guys. Oke, guys, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di-share. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya kalau aku upload video kalian nggak ketinggalan. Thanks for watching. I'll see you guys next time. Bye.